wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang menganggotakan saya sendiri, Salim Mardiani, dan dua teman saya, Melati Tri Ilhami dan Mutia Ramadhani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang standar setting, economic issue, dan political issue, yang mana pada materi ini terbagi 14 subbahasan. Yang pertama itu regulasi aktivitas akuntansi, yang kedua cara untuk mengkarakterisasi pengelolaan informasi, yang ketiga first best information production, yang keempat market failures, the production of information, yang kelima contractual incentives for information production, yang keenam market based incentives for information production, yang ketujuh market based for information production, yang kedelapan signaling, yang kesembilan ARFIM reward for the superior disclosure, yang kesepuluh overview dari chapter 13, yang ke-11 dua teori regulasi, yang ke-12 konflik dan kompromi, yang ke-13 kriteria penyusunan standar, dan yang terakhir integrasi internal pasar modal. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Melati Tri Ilhami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Tri Ilhami. Saya berasal dari kelompok 7. Maka saya akan menjelaskan tentang chapter 12, Economic Issues. Yang pertama adalah regulasi aktivitas akuntansi. Regulasi mempengaruhi institusi keuangan dan juga pasar sekuritas. Alasan munculnya regulasi adalah karena sifat publik yang baik yang mengakibatkan keinginan regulator untuk meningkatkan pengelolaan informasi untuk mengimbangi underproduction yang timbul. Kemudian peraturan standar melibatkan peraturan pengambilan keputusan untuk memproduksi suatu informasi eksternal perusahaan tersebut, mana suatu perusahaan tidak memiliki kebebasan dalam baik dalam jumlah dan waktu dari banyaknya informasi yang ingin mereka hasilkan. Malah sebaliknya, suatu perusahaan harus mengeluarkan informasi berdasarkan peraturan dengan standar-standar yang telah ditentukan. Kemudian peran akuntansi dan audit sendiri adalah melaporkan informasi yang relevan dan juga dapat diandalkan untuk mengurangi asimetris informasi kepada para pihak pengguna informasi tersebut. Untuk perlu diketahui, untuk suatu standar yang baik dalam pelaporan, maka dibutuhkan auditor yang kredibel dan juga kompeten di dalamnya. Kemudian adanya dua jenis tipe informasi yang dimiliki oleh manajer. Pertama adalah informasi kepemilikan. Jika informasi ini dikeluarkan, maka akan berpengaruh terhadap arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua adalah non-kepemilikan. Non-kepemilikan ini dimana jika suatu informasi tersebut dikeluarkan, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap arus kas di masa yang akan datang. Contohnya adalah informasi dalam laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengkarakterisasi pengelolaan informasi. Terdapat dua alasan dalam memproduksi informasi yang digunakan. Alasan pertama, bahwa informasi yang diinginkan dapat menjadi komoditas, dapat dikelola, dan dapat dijual. Kedua adalah kita menginginkan cara terpadu bagaimana cara mengolah suatu informasi tersebut. Kalau berbicara dari segi kuantitas, maka terdapat 3 cara untuk mengolah suatu informasi. Yang pertama adalah finite information. Dalam konteks akuntansi, sistem laporan yang baik akan menambahkan lebih banyak rincian dalam laporan keuangannya. Contohnya adalah laporan keuangan yang baik dalam pengungkapannya, catatan yang diperluas, kemudian menambah item baris pada laporan keuangannya. Yang kedua adalah additional information, di mana penambahan informasi adalah pengenalan sistem-sistem baru yang dimana dalam laporannya sebelumnya hal-hal tersebut tidak disertakan. Contohnya adalah informasi keuangan yang berpotensi di masa depan. Yang ketiga adalah kredibilitas. Esensi dari kredibilitas adalah bahwa penerima tahu supply informasi insentif untuk mengungkapkan sesuatu yang sesungguhnya. Contohnya adalah perusahaan audit Big Four dan non Big Four. Perusahaan audit Big Four lebih banyak mendapatkan kehilangan jika ia mendapatkan reputasi yang buruk.
Oleh karena itu, ia perlu untuk menjaga reputasi perusahaannya selalu baik. Hal ini dapat dilakukan dengan ia mempertahankan standar akuntansi yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang first best information production dari sudut pandang masyarakat. Dari kebenaran sosial ataupun first best, jumlah pengolahan informasi adalah jumlah dalam menyamakan manfaat sosial marginal dari pengolahan informasi untuk biaya sosial marginal dari pengolahan informasi. Adanya pengolahan informasi akan menambah lebih banyak biaya daripada manfaat yang didapatkan. Keuntungan dan biaya dari memproduksi informasi sendiri adalah keuntungannya pertama adalah mengurangi daya monopoli suatu perusahaan karena peningkatan kemampuan pendatang baru yang dapat melihat peluang investasi, dan ia juga dapat mencegah kegagalan perusahaan secara tepat waktu. Sementara biaya produksi meliputi biaya langsung adalah biaya menyiapkan dan mengeluarkan suatu informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market failures in the production of information. Mempertimbangkan beberapa kegagalan pasar yang mencegah produksi informasi first best. Pertama adalah eksternalitas dan free riding. Eksternalitas adalah tindakan yang dilakukan perusahaan atau individu dalam menurunkan biaya dan manfaat dalam suatu perusahaan ataupun individu, lalu di mana entitas yang mengeluarkan eksternalitas tersebut tidak dikenai biaya dan juga tidak mendapatkan pendapatan. Sementara free riding sendiri adalah tanda terima oleh perusahaan atau individu dari manfaat eksternalitas dengan biaya yang sedikit atau tidak dikenai biaya. Aspek penting dari eksternalitas dan free riding-nya adalah manfaat dan biaya yang dirasakan oleh suatu perusahaan dari informasi tersebut berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adverse selection problem. Terdapat dua adverse selection problem. Pertama adalah masalah insider trading. Adanya peluang bagi orang dalam termasuk manajer dalam mengambil keuntungan dengan melakukan trading berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang dalam tersebut. Kemudian investor lain akan berpikir bahwa pasar sekuritas berjalan dengan baik, kemudian mereka akan menarik diri dari pasar sekuritas maupun mengurangi kemampuan mereka dalam membayar sekuritas tersebut. Akibatnya produksi informasi yang dihasilkan tidak lagi first best karena manfaat dari informasi tersebut telah dipalsukan dari pasar untuk keuntungan orang dalam. Masalah selanjutnya yang kedua adalah ketika manajer mengetahui kabar buruk tentang suatu perusahaan di masa yang akan datang, namun manajer tersebut tidak mengungkapkan informasi tersebut, mengakibatkan dampak negatif terhadap perusahaan karena perusahaan tidak dapat mengantisipasi hal tersebut ataupun menunda hal buruk tersebut terjadi. Selanjutnya adanya kurang tepat waktu dalam menghasilkan informasi yang merupakan kegagalan dalam menyampaikan suatu informasi. The moral hazard problem, mengingat bahwa usaha manajer secara tipikal tidak dapat diobservasi pada kepemilikan dan juga perusahaan. Kemudian maka konsekuensi manajer tidak akan memaksimalkan pekerjaannya sehingga perusahaan tenaga kerja tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah unanimity. Karakteristik dari pasar yang tidak baik adalah kekurangannya unanimity. Sementara itu pasar yang baik, maka pemegang sahamnya akan dengan berusaha dengan kebulatan suara untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Namun bagi pasar yang tidak efisien, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Contohnya adalah audit. Audit akan menuntun pengungkapan informasi yang mungkin tidak ingin diungkapkan oleh manajer. Dalam audit juga mungkin akan ditemukan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh manajer baik secara oportunistik maupun distorsi. Hal ini akan menguntungkan para pemegang saham. Jadi bisa dikatakan bahwa audit lebih banyak menguntungkan bagi para pemegang saham karena dengan adanya audit pemegang saham akan mendapatkan informasi yang lebih banyak atau mungkin informasi yang tidak diungkapkan oleh manajer, dan informasi tersebut mungkin
dapat disimpulkan bahwa kekuatan pasar tidak dapat mendorong memproduksi informasi first best. Dengan demikian, beberapa tingkat regulasi diharapkan di industri informasi tersebut. Kemudian, namun karena keberagaman dan juga kompleksitas informasi, biaya dan juga manfaat sosial, sulit bagi regulator untuk menetapkan first best information. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adverse selection problem. Terdapat dua adverse selection problem. Pertama adalah masalah insider trading. Adanya peluang bagi orang dalam, termasuk manajer, dalam mengambil keuntungan dengan melakukan trading berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang dalam tersebut. Kemudian investor lain akan berpikir bahwa pasar sekuritas berjalan dengan baik, kemudian mereka akan menarik diri dari pasar sekuritas maupun mengurangi kemampuan mereka dalam membayar sekuritas tersebut. Akibatnya, produksi informasi yang dihasilkan tidak lagi first best karena manfaat dari informasi tersebut telah dipalsukan dari pasar untuk keuntungan orang dalam. Masalah selanjutnya yang kedua adalah ketika manajer mengetahui kabar buruk tentang suatu perusahaan di masa yang akan datang, namun manajer tersebut tidak mengungkapkan informasi tersebut, mengakibatkan dampak negatif terhadap perusahaan karena perusahaan tidak dapat mengantisipasi hal tersebut ataupun menunda hal buruk tersebut terjadi. Selanjutnya, adanya kurang tepat waktu dalam menghasilkan informasi yang merupakan kegagalan dalam menyampaikan suatu informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contractual incentive for information production. Yang pertama adalah example of contractual incentive. Dorongan untuk memperoleh informasi private diakibatkan dari kontrak yang diikuti oleh perusahaan. Misalnya, jika usaha manajerial tidak dapat dilihat, maka ini akan mengarah pada suatu kontrak insentif yang berdasarkan hasil operasi perusahaan tersebut. Jadi, audit akan menambah kredibilitas dari net income yang akan dilaporkan kepada individu atau perusahaan, sehingga individu atau perusahaan tersebut dapat menerima net income tersebut sebagai tolak ukur yang dapat diandalkan. Kontrak dapat memberikan banyak rincian dalam laporan keuangan, sehingga hal ini dapat menyulitkan manajer ataupun pemilik perusahaan untuk menyembunyikan biaya yang berasal dari pendapatan tambahan. Kontrak dapat meningkatkan suatu audit dalam memproduksi suatu informasi. Dan selanjutnya, the cost theorem. Mekanisme utama dalam menghasilkan informasi untuk kontrak dikembangkan oleh sebuah makalah klasik oleh Ronald Coase pada tahun 1960. Coase menunjukkan kondisi di mana masalah eksternalitas dapat diinternalisasi mengurangi kebutuhan akan regulasi. Demonstrasi terhadap Coase sendiri diilustrasikan sebagai berikut, yaitu adalah dikenal sebagai teorem Coase. Demonstrasinya lebih dikenal. Coase menggunakan ilustrasi dua pertanian yang berdampingan. Pertama adalah petani yang melakukan peternakan, dan kedua adalah petani yang menanam tanaman. Eksternalitasnya adalah bahwa ternak tersebut dapat masuk ke dalam halaman tanaman tersebut. Kemudian ia dapat menginjak tanaman tersebut sehingga akan mengakibatkan nilai yang buruk terhadap tanaman tersebut. Peraturan petani di mana mereka diminta untuk pagar properti mereka sendiri. Peraturan petani di mana mereka diminta untuk pagar properti mereka sendiri. Pada prinsipnya, motivasi kontrak Coase untuk produksi informasi dapat diperoleh sekelompok kontrak. Namun, investor yang beda tentunya menginginkan informasi yang berbeda pula. Contohnya seperti investor yang mahir dalam analisis keuangan, maka mungkin menuntun proyeksi yang tajam terhadap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat digunakan sebagai
pengambilan keputusan serta rencana investasi yang di masa depan. Kau sendiri menyadari bahwa semakin banyaknya orang terlibat, maka harga penawarannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk sementara kontrak tidak dapat menjadi sumber penghasilan informasi pribadi karena tidak dapat menghasilkan informasi sepenuhnya untuk kebutuhan informasi akan masyarakat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang market basis incentive for information production, di mana beberapa pasar terlibat pasar kinerja manajerial untuk mengevaluasi kinerja manajerialnya. Akibatnya, apabila ada manajerial yang menyampaikan informasi palsu, tidak lengkap, atau bias, akan mengalami penurunan reputasi, di mana penurunan reputasi ini akan berdampak kepada kurangnya kepercayaan perusahaan tersebut terhadap manajerial. Kerugian yang timbul dari seleksi dan estimasi yang merugikan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan demikian, harga pasar sekuritas bank naik dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Akibatnya, dari hal tersebut, beberapa perusahaan lain akan melakukan hal tersebut untuk melakukan pengendalian terhadap manajerialnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pengungkapan, di mana ketersediaannya seorang manajer untuk mengungkapkan informasi tentang perusahaan, baik informasi buruk ataupun informasi yang baik, tanpa adanya rekayasa atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajerial supaya perusahaan terlihat baik di mata investor atau pengguna lainnya. Secara umum, jika sebuah perusahaan mengurangi asimetris informasi tentang dirinya sendiri melalui pengungkapan kualitas yang lebih tinggi, harga sahamnya kemudian mencerminkan lebih banyak informasi tentang dirinya relatif terhadap peristiwa ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, penilaian investor terhadap kovarian harga sahamnya dengan perusahaan lain di pasar turun. Dengan demikian, cost of capital-nya jatuh, seperti yang ditunjukkan oleh Lamberts, Lewis, dan Ferencia. Estimasi risiko dalam pelaporan keuangan tidak dapat terdiversifikasi saat pelaporan kualitas, mempengaruhi persyaratan covariance. Karena persyaratan ini sangat banyak, jumlahnya perusahaan dalam portofolio investor meningkat. Materi selanjutnya yaitu prinsip penelitian keterbukaan empiris. Menurut Ferencia berasumsi bahwa manajer tahu segala informasi. Pertanyaannya, bagaimana pasar yakin terhadap informasi tersebut? Yang kedua, apa ada insentif untuk manajer membagikan informasi secara sukarela? Yang ketiga, dalam kondisi apa manajer akan mengungkapkan informasi? Yang keempat, bagaimana informasi jika tidak berpemilik? Menurut Paye, investor dapat menilai profitabilitas bahwa perusahaan tidak memiliki perkiraan, atau hanya satu perkiraan atau keduanya, sementara perakiraan mahal untuk dikembangkan. Maka dapat disimpulkan tidak adanya biaya melepaskan informasi yang bersifat non-kepemilikan. Apabila dibandingkan dengan asumsi Ferencia dan Paye, apabila suatu informasi itu memiliki ambang batas yang cukup baik, maka tingkat sukarela menyampaikan informasinya akan semakin tinggi. Menurut Einhorn, meneliti sebuah skenario di mana pasar tidak yakin tentang tujuan pelaporan manajer. Beberapa manajer mungkin ada yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan meningkatkan nilai saham perusahaan. Namun ada juga beberapa manajer yang memilih untuk menurunkan nilai perusahaan. Contohnya saja yaitu dengan memainkannya laba dengan membuat laba tersebut menjadi rendah. Signaling merupakan tindakan yang diambil oleh manajer tipe tinggi yang tidak rasional jika yang mengerjakannya yaitu manajer tipe rendah. Contohnya saja di bidang audit, lebih murah bagi perusahaan tipe tinggi untuk melepaskan bisnis bermutu tinggi. Perusahaan tipe rendah tidak mungkin memenuhi perkiraan kabar baik atau
kualitasnya yang tinggi hanya akan meningkatkan reaksi investor. Selanjutnya yaitu penelusuran informasi pribadi. Menurut Bill Caution sebagai berikut. Melakukannya dengan analisa laporan tahunan dengan menggunakan teorema Bayer untuk memproses informasi yang dihasilkan sehingga mempengaruhi pengetahuan sebelumnya tentang keadaan perusahaan, di mana investor lain juga akan diinformasikan atau mungkin membeli informasi dari Bill. Sejauh ini, aktivitas tersebut berhasil. Informasi pribadi dalam hati yang sangat cepat ditransfer ke publik dengan membatasi waktu yang tersedia bagi orang dalam untuk memanfaatkan informasi dari dalam. Tingkat keparahan masalah seleksi yang buruk berkurang. Materi selanjutnya yaitu Are Firms Reward for Superior Disclosure. Menurut teori, jika kekuatan pasar memotivasi pengungkapan yang superior, perusahaan harus mendapatkan keuntungan bagian yang lebih tinggi. Manfaat ini dapat dicapai. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan investor melakukan diversifikasi. Sementara itu, cara kedua yaitu dengan memperbaiki likuiditas, dan yang ketiga untuk menurunkan biaya modal adalah mengurangi risiko estimasi investor. Secara umum, jika sebuah perusahaan mengurangi asimetris informasi tentang dirinya sendiri melalui pengungkapan kualitas yang lebih tinggi, harga sahamnya kemudian mencerminkan lebih banyak informasi tentang dirinya relatif terhadap peristiwa ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, penilaian investor terhadap kovarian harga sahamnya dengan perusahaan lain di pasar turun. Dengan demikian, cost of capital-nya jatuh, seperti yang ditunjukkan oleh Lamberts, Lewis, dan Ferencia. Estimasi risiko dalam pelaporan keuangan tidak dapat terdiversifikasi saat pelaporan kualitas, mempengaruhi persyaratan covariance. Karena persyaratan ini sangat banyak, jumlahnya perusahaan dalam portofolio investor meningkat. Materi selanjutnya yaitu isu-isu politis. Overview. Tujuan dalam bab ini adalah untuk mereview dua teori regulasi. Yang pertama, mengenai peraturan ketertarikan publik yang menjelaskan bahwa aturan harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, yaitu teori aturan kelompok yang menyatakan bahwa individu-individu seharusnya membentuk koalisi untuk melindungi dan mempromosikan ketertarikan mereka dengan cara melakukan lobi kepada pemerintah. Tujuan kedua ini untuk mempelajari proses pembentukan standar. Selain itu juga dibahas bahwa proses-proses ini sebagian besar konsisten dengan teori regulasi kelompok. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menentukan kriteria yang dibutuhkan oleh para pembentuk standar sehingga standar yang mereka buat bisa diterima dengan baik. Baiklah, akan saya lanjutkan tentang dua teori regulasi. Yang pertama itu teori regulasi kepentingan publik. Teori ini menunjukkan respon terhadap permintaan publik untuk korelasi kegagalan pasar. Di sini regulator mengutamakan kepentingan masyarakat. Regulator mengusahakan yang terbaik untuk mensejahterakan sosial. Sebagai akibatnya, regulasi dianggap sebagai pertukaran biaya dan manfaat sosial dalam bentuk peningkatan operasi pasar. Permasalahan yang muncul dari teori ini adalah tugas yang sangat kompleks untuk menentukan regulasi yang benar. Selanjutnya itu audiensi yang mahal dan panjang yang akan diperlukan untuk menentukan apakah regulator telah bekerja melakukan pekerjaan yang terbaik. Yang kedua itu tentang teori keterkaitan kelompok. Teori ini menunjukkan bahwa sebuah industri beroperasi dihadapkan pada sejumlah kelompok yang berkepentingan. Teori ini memunculkan prediksi bahwa penciptaan badan penetapan standar, selanjutnya kegiatan yang tunduk pada kegagalan pasar lebih cenderung mudah diatur karena permintaan dari kelompok yang terpengaruh. Baiklah, selanjutnya itu tentang konflik dan kompromi. Pada bulan November 2019, selama debat Kongres Amerika Serikat dari Undang-Undang Peningkatan Stabilitas Keuangan, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperkenalkan amandemen yang berjudul Pengawasan Prudensial dan Prinsip dari Standar Akuntansi yang menghasilkan risiko sistemik.
Amandemen akan mengalihkan pengawasan FASB dari SEC ke Dewan Pengawas Layanan Keuangan, yang terdiri dari perwakilan Departemen Keuangan Amerika Serikat, Regulator Perbankan Amerika Serikat, SEC, dan beberapa badan pengatur lainnya. Jika ada anggota dewan merasa bahwa prinsip atau standar akuntansi mengancam stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat, dewan akan menyelidiki, dan jika disetujui oleh suara mayoritas, memaksa SEC untuk mengambil tindakan korektif yang dapat mencangkup modifikasi atau pembatalan standar. American Banker Association, sebuah konstitusi yang penting dan kuat yang peduli tentang akuntansi bank, mendukung amandemen tersebut, mungkin karena kekhawatirannya terhadap efek akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan pada rasio modal. Menyusul keberatan keras oleh konstitusi lain, termasuk kelompok perlindungan investor, Dewan Perdagangan Amerika Serikat, Ketua SEC, dan Asosiasi Akuntansi Amerika, amandemen tersebut ditarik dan diganti dengan membutuhkan anggota dewan. Intinya, oleh konstitusi lain, termasuk kelompok perlindungan investor, Dewan Perdagangan Amerika Serikat, Ketua SEC, dan Asosiasi Akuntansi Amerika, amandemen tersebut ditarik dan diganti dengan membutuhkan anggota dewan. Intinya, konflik seperti ini antara penyetel standar dan konstituensi yang terkena dampak adalah bahwa standar tidak dapat ditetapkan dalam ruang hampa. Jika konstituen penting tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka akan naik banding ke proses politik. Baiklah, selanjutnya kriteria penyusunan standar. Yang pertama itu ada decision usefulness atau keputusan yang bermanfaat. Kriteria keputusan yang bermanfaat itu menyatakan bahwa semakin informatif tentang kinerja perusahaan di masa depan, semakin kuat reaksi investor terhadap informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, bukti empiris terkait harga keamanan merespon informasi akuntansi menunjukkan bahwa investor menemukan informasi akuntansi yang berguna. Selanjutnya itu pengurangan informasi asimetri. Pasar dapat memotivasi manajemen dan investor untuk menghasilkan informasi. Sayangnya, pasar tidak dapat menjamin jumlah yang tepat untuk informasi yang diproduksi. Salah satu alasannya karena adanya asimetri informasi. Standar setter harus mengurangi asimetri informasi sebagai kriteria untuk standar baru. Mengurangi asimetri informasi membuat standar menjadi cukup efektif, di mana informasi akuntansi keuangan dapat digunakan oleh lebih dari satu individu. Pengurangan asimetri informasi meningkatkan operasional pasar, karena investor melihat lebih sebagai lahan bermain yang juga berakibat berkurangnya perhatian investor pada estimasi risiko. Pengurangan penyebaran penawaran dan memperluas likuiditas pasar. Pengurangan asimetri informasi juga menimbulkan biaya sebagaimana keputusan informasi yang berguna, yang juga berakibat berkurangnya perhatian investor pada estimasi risiko. Pengurangan penyebaran penawaran dan memperluas likuiditas pasar. Pengurangan asimetri informasi juga menimbulkan biaya sebagaimana keputusan informasi yang berguna. Selanjutnya itu konsekuensi ekonomi dari standar baru. Salah satu kerugian dari pengakuan standar baru ialah kerugian yang dikarenakan standar tersebut pada tiap perusahaan dan manajer untuk mengikuti standar tersebut. Kerugian juga muncul atas terjadinya kontrak kekakuan sebagai sebuah probabilitas peningkatan dari pelanggaran perjanjian hutang dan efek level kepuasan manajer dari aliran pendapatan bonus masa depan. Kerugian ini dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan dari manajer. Pengurangan dari kebebasan manajer untuk memilih dari kebijakan akuntansi yang berbeda yang sering terjadi ketika standar baru diimplementasikan juga merupakan sumber dari konsekuensi ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pembuat standar harus menimbang konsekuensi ekonomi yang mungkin dari standar baru dan kesediaan konstituen untuk menerimanya. Hal ini memungkinkan konsekuensi ekonomi dari standar baru akan lebih selama diskusi yang mengarah pada standar. Baiklah, selanjutnya itu tentang integrasi internal pasar modal. Yang pertama itu ada konvergensi standar akuntansi.
Ketika pasar modal menjadi lebih terintegrasi di seluruh dunia, maka investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di negara-negara asing yang tentunya kebiasaan, institusi, dan standar akuntansinya berbeda dari negara asal investor. Dapat dikatakan integrasi mengarah ke pasar modal yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan peningkatan investasi dan kontrak yang lebih efisien di seluruh pasar terintegrasi. Akibatnya, setiap evaluasi aspek politik penetapan standar harus mempertimbangkan integrasi internasional. Salah satu respon integrasi pasar modal terhadap ini adalah mengejar standar umum akuntansi internasional. Selanjutnya itu ada penentuan standar akuntansi. Tujuan dalam penentuan standar akuntansi adalah yang pertama itu penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga standar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu tetapi merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif disebabkan kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan. Informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya. Dalam menentukan standar ada dua pendekatan. Yang pertama itu representative faithfulness, itu merupakan pendekatan menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan di mana peta harus dibuat akurat dan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar. Yang kedua, economic consequence. Pendekatan ini mengkehendaki asumsi standar yang memiliki konsekuensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang memiliki pengaruh positif. Yang terakhir itu ada keuntungan dari mengadopsi standar akuntansi berkualitas tinggi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwasanya penerapan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dapat memberikan keuntungan yang sangat banyak terhadap pelakunya. Beberapa keuntungan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam pengadopsian standar akuntansi yang berkualitas tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Daskehl, Loos, dan Verdi. Dalam penelitian ini pengadopsian IASB yang dilakukan 26 negara yang tergabung dalam Uni Eropa didapatkan hasil bahwa terdapat kenaikan yang signifikan atas likuiditas pasar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lensman dan Maydew dan Tonok. Dalam penelitian mereka terdapat 16 negara yang mengadopsi IASB. Bahwasanya penerapan ini menghasilkan informasi yang sangat baik, yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang dapat menurunkan sinkronisasi pasar. Terakhir itu ada penelitian dari Daskehl dan Loos. Dalam analisa mereka, terdapat 30 negara yang sukarela dalam mengadopsi IASB, bahwasanya penerapan standar tersebut dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.